Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan video kita sebelumnya di spoiler kelanjutan Isekai Smartphone Totomoni. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton terlebih dahulu biar nyambung ceritanya. Seperti biasa gua ambil referensi untuk video ini itu dari WN Arc 21 chapter 170 dan 171. Dan kalau kalian mau baca di LN itu ada di volume ke-7. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Sekarang di Brunhild itu telah memasuki musim dingin. Meski nggak separah seperti negara tetangga, kerajaan Elfrau, suhu dingin yang ada di Brunhild akan semakin meningkat ke titik di mana salju itu akan turun sangat lebat. Bersama dengan Kosaka, saat ini Toya itu sedang mengecek apakah persiapan mereka dalam mengatasi suhu dingin di musim ini itu sudah semuanya beres. Untung seluruh rumah yang ada di Brunhild itu sudah dilengkapi oleh perapian. Jadi persiapan mereka ini nggak begitu ribet lah. Dan terlebih lagi Kosaka dan tim sudah mengumpulkan banyak kayu bakar yang cukup banyak untuk para warga dan orang-orang kastil bisa melalui musim dingin ini. Jadi semuanya itu bisa dibilang aman terkendali. Malah Kosaka itu lebih khawatir saat ini dengan kebakaran. Karena ya siapa tahu aja ada warga yang nggak bisa ngatur suhu perapian mereka dan malah menyebabkan api di perapian mereka itu semakin membesar dan melahap rumah mereka. Tapi tentu karena Kosaka ini orangnya berpikir jauh ke depan, jadi dia itu juga sudah mempersiapkan pencegahan dengan membentuk sebuah pasukan pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan benda seperti pompa milik pemadam kebakaran. Pasukan pemadam kebakaran itu akan berpatroli selama musim dingin dan memeriksa perapian di setiap rumah. Ya pokoknya antisipasi untuk musim dingin kali ini di Brunhild itu sudah beres semua. Kemudian setelah Toya menyelesaikan dokumen-dokumennya, Toya maunya itu pergi ke guild petualang yang baru saja dibuka baru-baru ini untuk menyapa ketua guild di sana. Tapi sebelum pergi, Toya itu menyempatkan dirinya ke tempat latihan, melihat Hilda yang sedang berlatih sekarang dengan Rebecca. Semenjak Hilda itu sudah bertunangan dengan Toya, Hilda mulai tinggal di istana Brunhild Toya seperti tunangan-tunangan Toya lainnya. Sebenarnya Toya itu sempat berpikir kalau dia dan Hilda itu akan dipisah sampai mereka berdua itu nikah nanti. Karena meskipun Hilda ini adalah tunangan Toya, dia itu tetaplah seorang putri dari suatu negara. Jadi Toya itu nggak nyangka aja kalau Hilda itu juga akan tinggal bareng sama dia di istananya dia. Kalau untuk Su, walaupun dia itu tunangan Toya yang ke-6, seperti yang sudah pernah gua bahas, sangat disayangkan sekali karena dia itu masih loli tulen. Jadi orang tuanya maupun Toya sendiri itu masih nggak berani biarin Su itu tinggal bareng sama Toya. Tapi sebagai gantinya, Su diperbolehkan menginap 2 kali seminggu. Tentu selama Su menginap, dia itu nggak tidur sama Toya, melainkan sama Yumina atau Rene. Tak lama kemudian, Hilda pun menghampiri Toya. Setelah Hilda menyelesaikan latihannya bersama Rebecca, Toya dan Hilda pun saling sapa. Kemudian Toya pun memberikan Hilda si refresh untuk menghilangkan rasa lelahnya. Selama Hilda berada di Brunhild, dia itu juga sering pergi ke tempat latihan kayak sekarang. Selama dia itu memiliki waktu luang. Hilda juga tidak lagi memakai armor restianya, melainkan armor ringan milik Brunhild. Sehabis mereka berdua itu ngobrol-ngobrol sebentar, Toya pun mengajak Hilda juga untuk pergi ke guild petualang. Sekalian ngedate gitulah ceritanya, lihat-lihat kota. Alasannya sih biar Hilda itu bisa cepat terbiasa dengan lingkungan barunya. Tapi ya oke lah, terserah Toya. Singkat cerita, setelah keliling-keliling kota ngedate, mereka berdua pun sampai di depan pintu guild petualang cabang Brunhild. Guild sudah mulai aktif seperti guild-guild pada umumnya. Untuk jaga-jaga sebelum memasuki guild, Toya itu memakai tudung kepala untuk menyembunyikan identitasnya supaya nggak menimbulkan keributan. Kemudian Toya dan Hilda pun masuk ke dalam guild. Dalam, Toya itu melihat pemandangan yang sangat familiar dari guild, seperti pemandangan orang-orang yang pada ngobrol, minum, dan berdiri di depan papan quest. Melihat pemandangan ini, entah kenapa Toya itu merasa sangat rindu sekali. Tapi beda halnya dengan Hilda. Karena ini adalah pertama kalinya Hilda itu memasuki guild petualang. Hilda malah kayak gelisah gitu. Lalu datanglah mbak-mbak resepsionis bertelinga kucing yang menghampiri Toya. Mbak Nekomimi itu menyambut Toya dan Hilda dan menanyakan keperluan Toya datang ke guild. Sambil menunjukkan guild cardnya secara diam-diam ke Mbak Nekomimi itu, Toya menjawab kalau dia itu ingin bertemu dengan ketua guild yang ada di sini. Begitu Mbak Nekomimi itu melihat guild cardnya Toya, sontak dia pun langsung panik dan dengan segera pergi ke lantai atas untuk memberitahukannya ini ke ketua guild. Karena hal ini untuk saat seluruh perhatian semua orang itu langsung tertuju pada Toya dan Hilda. Kemudian mereka pun pada balik lagi gitu ke urusan mereka masing-masing.
Walaupun masih ada beberapa orang yang memperhatikan, tapi mereka itu lebih fokus memperhatikan Hilda ketimbang Toya. Sebab Hilda itu di sini memang sangat menonjol sekali. Pakai armor keren, cool, cantik pula. Lalu tak lama kemudian Mbak Neko Mimi itu pun datang menghampiri Toya dan memandu Toya dan Hilda ke ruangan ketua guild. Toya, Hilda dan Mbak Neko Mimi pun naik ke lantai atas, masuk ke ruangan yang paling belakang. Dan setelah Toya memasuki ruangan ketua guild itu, ternyata orang yang menjadi ketua guild adalah orang yang Toya kenal, yaitu si Elf Rerisha Mirian, seorang master guild petualang dari seluruh cabang guild petualang di negara bagian barat. Toya pun kaget dan langsung nanya ke Mirian, kenapa seorang master guild seperti dia ada di sini. Dan setelah mendengar jawaban dari Mirian, ternyata alasan Mirian bisa jadi ketua guild di Brunhild sebab setiap master guild itu bisa dengan bebas memilih cabang mereka masing-masing untuk diurus. Karena kebetulan Mirian ini belum memiliki cabang yang mau dia urus, dia pun dengan senang hati meminta untuk ditugaskan di cabang Brunhild ini. Setelah itu Toya dan Mirian pun langsung ngobrol gitu. Pertama-tama Mirian di sini tuh memberikan selamat kepada Toya dan Hilda atas pertunangan mereka. Kemudian Mirian di sini tuh curhat mengenai kondisi guild petualang cabang Euron semenjak kejadian inflasi monster kristal kemarin. Di sana itu sampai sekarang masih benar-benar parah kali keadaannya. Guild-guild yang di sana bahkan sampai hampir ludes semua. Para staf-staf di sana pada terluka parah. Semua itu disebabkan karena informasi yang disebarkan pihak guild petualang mengenai monster kristal dari Toya waktu itu tuh yang kasih tahu ke Mirian. Itu tuh disebarkannya itu nggak merata. Karena hal itu, para staf yang nggak dapat informasi ini, contohnya guild-guild yang ada di Euron, akhirnya tidak bisa menghindari serangan monster kristal dan berakhir terluka parah. Tapi meskipun masih banyak staf guild yang belum sembuh sepenuhnya, pihak guild ini memutuskan untuk ngebut membangun ulang guild petualang yang rusak di sana. Meski ini tuh akan membutuhkan waktu yang lama melihat kondisinya di sana sekarang. Toya nanya apakah ada tanda-tanda kemunculan monster kristal lagi di Euron. Mirian pun jawab, menurut laporan yang diberikan kepadanya sampai saat ini, belum ada laporan mengenai penampakan monster kristal lagi di Euron. Lalu Mirian pun balik nanya, apakah kejadian seperti ini itu benar-benar akan terulang lagi? Toya pun jawab masih. Tapi Toya nggak tahu kapan itu, yang jelas pokoknya belum berakhir. Mirian yang mendengar ini pun langsung berpikir sejenak, lalu sambil tertawa seakan-akan perkataan Toya itu dianggap hanya lelucon, ya mungkin untuk menghibur diri gitu. Mirian memutuskan untuk menyebarkan peringatan ini ke seluruh orang untuk jaga-jaga. Alasan kenapa tadi Toya itu nanya apakah ada tanda-tanda kemunculan monster kristal lagi di Euron. Karena retakan di langit yang dibuat oleh monster kristal pas atas buaya kemarin itu tuh masih ada di langit Euron. Jadi Toya itu yakin kemungkinan besar monster kristal akan datang lagi menggunakan retakan itu. Hingga sekarang Toya itu masih terus memantau tuh retakan. Makanya Toya nanya, karena sampai sekarang Toya itu masih belum mendapatkan pergerakan apapun melalui retakan itu. Lalu kemudian mereka pun membahas tentang kondisi para warga Euron saat ini. Para penduduk di sana sekarang sudah pada ngungsi ke negara-negara tetangga. Bahkan di antara mereka ada yang berakhir menjadi bandit dan ada yang menangkap mereka sebagai adventur untuk mencari nafkah. Maka dari itu pihak guild itu ngebut tadi mau bangun ulang guild petualang di sana. Karena para adventur di Euron sekarang sangat dibutuhkan untuk menumpas para bandit. Kehidupan mereka sudah berubah total akibat serangan monster kristal kemarin. Tapi bahkan walaupun mereka itu sudah diazab seperti itu, masih ada aja beberapa orang di antara mereka yang ngefitnah Toya hingga sekarang. Bahkan orang-orang ini makin melunjak. Mereka itu membuat demo di negara tetangga sambil minta support ke negara tetangga dengan dalih untuk membalas dendam gitu ke Toya. Untung orang-orang dari negara tetangga itu pada nggak percaya dengan omongan orang-orang Euron. Karena mereka sudah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Tanggapan Toya mengenai orang-orang Euron saat ini itu setelah mendengar cerita Mirian. Di sini Toya itu nggak mau ambil pusing. Toya pokoknya sudah nggak peduli sama mereka. Mau mereka hancur lagi atau apalah. Toya sudah nggak memperdulikan mereka lagi. Paling cuma retakan di sana doang. Karena kan masih ada kemungkinan kalau monster kristal lagi keluar banyak, negaranya dia juga yang kena. Tapi tentu Toya nggak akan tinggal diam jika kehidupannya atau apalagi keluarganya itu sampai terganggu. Jika itu terjadi, maka Toya tidak akan segan-segan untuk menghancurkan pimpinan mereka supaya mereka itu diam. Karena perkataan Toya ini, Mirian pun juga memutuskan untuk menyebarkan rumor ancaman Toya ini untuk jaga-jaga juga.
Lalu setelah itu Toya mengubah suasana dengan mengganti topik mengenai kondisi manajemen guild ke Mirian. Tapi tak lama setelah membicarakan itu, Toya, Hilda, dan Mirian itu tiba-tiba mendengar sebuah keributan dari para adventur yang ada di lantai bawah, yang berakhir sampai ke perkelahian. Mirian langsung melihat duel mereka dari jendela bersama dengan Hilda yang juga penasaran. Mirian tidak membantu atau meleraikan karena pada umumnya pihak guild itu tidak akan ikut campur dengan urusan para adventur. Jadi selama mereka itu tidak merusak barang-barang yang ada di guild, mereka itu bebas mau melakukan apapun. Ya paling-paling kalau ada yang sampai duel kayak sekarang ini, pihak guild itu paling cuman nganterin mereka keluar atau ke teras yang sengaja dibuat luas untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. Jadi mereka itu bebas mau ngapain-ngapain di sana. Mau duel mau apa kayak bebas. Dimulailah tuh perkelahian antara 5 laki-laki adventur melawan 1 orang perempuan. Dan singkat cerita, si perempuan itu pun memenangkan duel ini dengan sangat mudah. Hilda dan Mirian sampai dibuat sangat terkesan dengan gaya duel perempuan itu. Dia memakai sebuah kapak sebagai senjatanya, dan pergerakannya itu sangat bagus, seperti layaknya sudah terlatih gitu. Tapi yang membuat Hilda dan Mirian heran adalah pakaian yang dikenakan perempuan itu. Pakaiannya itu sangat terbuka sekali. Dan menurut Mirian, pakaian itu adalah pakaian khas milik suku Rauri yang hidup di hutan besar. Sontak setelah mendengar perkataan Mirian, perasaan Toya menjadi nggak enak. Toya tiba-tiba merasa gelisah. Karena kegelisahannya, Toya pun memutuskan untuk melihat sosok dari perempuan itu. Dan di saat Toya melirik ke arah jendela, ternyata perasaan Toya itu benar. Perempuan itu adalah perempuan yang sudah Toya kenal. Toya langsung berlari keluar guild. Dan perempuan itu yang melihat Toya baru saja keluar dari guild, dia itu langsung tiba-tiba berlari ke arah Toya dan langsung memeluk Toya dengan sangat erat. Perempuan itu adalah Pam, gadis dari pimpinan suku Rauri, dan juga orang yang telah menggigit leher Toya. Pam hanya memakai penutup dada dan cawat yang sama persis seperti pertama kali mereka bertemu. Bedanya sekarang Pam itu juga memakai mantel yang menutupinya. Dia juga berbicara dengan memakai bahasa manusia yang membuat Toya itu sangat terkejut. Karena pas pertama kali Toya bertemu dengan dia, Pam itu memakai bahasa daerahnya sendiri. Dalam keadaan masih dipeluk sama Pam, Toya melihat Hilda yang ada tepat di depan pintu guild itu sangat marah. Hilda langsung mendekati Toya dan Pam, lalu menyuruh Pam itu untuk menyingkir dari Toya. Tapi Pam menolaknya. Pam beralasan kalau Toya miliknya dan dia akan melahirkan anak dari Toya. Hilda yang mendengar itu pun langsung menjadi semakin marah. Kemudian singkat cerita, Pam pun dibawa ke kastil oleh Toya dan Hilda untuk memperdebatkan masalah ini dalam konferensi para tunangan yang kedua. Tentu orang-orang yang menghadiri konferensi ini adalah Toya, Pam, dan seluruh tunangan Toya. Tema dari konferensi ini tentu juga sudah jelas, yaitu apakah para tunangan Toya menerima Pam jadi cewek Toya yang ke-8. Pam telah meninggalkan kampung halamannya dan mulai berpetualang hanya untuk mencari Toya. Dia mempelajari bahasa manusia dari hasil pertualangannya itu, tapi Pam itu tetap ditolak oleh seluruh tunangan Toya. Semua itu disebabkan karena tujuan Pam yang cuma mau anak dari Toya doang, bukan menjadi tunangan Toya. Bisa dibilang Pam cuma mau gennya Toya, yang menurutnya dapat membuahkan sebuah keturunan yang sangat kuat. Dia menginginkan itu agar anak yang dia dapatkan dari Toya bisa membuatnya menjadi ratu dari seluruh ras atau suku yang ada di hutan besar. Dengan memenangkan sebuah upacara pemangkasan atau turnamen 5 lawan 5 antara suku-suku di hutan besar yang diselenggarakan selama 1 dekade sekali. Karena keegoisannya itulah yang membuat Pam itu ditolak oleh para cewek-cewek Toya. Sambil marah, kemudian Lindsay pun nanya ke Pam, kenapa Pam gak nyari pria lain aja, kenapa harus Toya? Pam pun jawab kalau dia itu tidak bisa melakukannya, sebab Bed of Odds miliknya itu sudah diberikan ke Toya. Bed of Odds ini adalah gigitan Pam ke Toya yang di leher itu. Atau singkatnya, ini itu kayak tanda yang menyatakan kalau laki-laki yang sudah ditandai ini adalah miliknya, milik wanita yang menggigit laki-laki itu. Tapi tentu ada alasan lain lagi juga selain itu. Alasan lain itu ada hubungannya dengan upacara pemangkasan tadi. Suku yang berhasil memenangkan dalam upacara itu akan dinobatkan menjadi suku pohon raja selama 1 dekade ke depan. Dan mendapatkan hak untuk membuat hukum sesuka mereka di hutan besar selama hukum yang mereka buat itu disetujui oleh Dewan Pohon Besar dan tidak menjatuhkan kebanggaan suku lain.
Dewan Pohon Besar adalah sebuah eksistensi yang memberikan suku-suku di hutan besar itu sebuah berkat dari roh dan perlindungan. Selama 70 tahun, suku Rauri itu tidak pernah memenangkan sekalipun dalam upacara itu. Banyak suku-suku lainnya yang sudah mulai membuat keturunan yang sangat kuat untuk memenangkan upacara pemangkasan selanjutnya yang akan diadakan 1 bulan ke depan. Dan tujuan sesungguhnya PAM adalah mengembalikan nama baik sukunya. Karena jika mereka sampai kalah dan suku Balum yang memenangkan upacara itu, maka mereka pasti akan diusir oleh mereka ke pinggiran hutan besar yang terkenal sulit untuk bertahan hidup. Makai hak kemenangan mereka buat hukum gitu. Suku Balum ini adalah musuh suku Rauri sejak dulu. Suku ini kebalikan dari suku Rauri. Kalau suku Rauri adalah suku yang isinya wanita doang, maka suku Balum adalah suku yang isinya laki-laki doang. Jadi agar sukunya itu tidak kalah sama suku Balum, PAM itu membutuhkan anak dari Toya untuk memenangkan upacara pemangkasan itu dan mengembalikan nama baik sukunya kembali. Tapi sudah jelas, walaupun Toya dan PAM singkatnya sudah punya anak, pasti membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk proses pelahiran dan tumbuh besar anak mereka berdua itu. Jadi PAM sekarang cuma bisa pasrah, berdoa agar upacara pemangkasan sebulan ke depan ini bukan suku Balum yang menang, dan menunggu next upacara pemangkasan. Biar anaknya itu bisa ikut anak dari hasil dia sama Toya. Karena PAM itu yakin, setelah dia itu melihat kekuatan Toya, jika dia itu memiliki anak dari Toya, maka anaknya itu pasti akan menjadi kuat karena mewarisi gennya Toya. Yumina yang setelah mendengar cerita PAM pun langsung terdiam dan berpikir sejenak untuk memecahkan masalah ini. Lalu kemudian Yumina bertanya kepada PAM, hukum apa yang akan suku mereka itu berikan jika mereka itu menang. Tentunya PAM itu menjawab kalau mereka akan mengusir suku Balum ke pinggiran hutan besar. Ya pada akhirnya kedua suku ini itu nggak ada bedanya. Tujuan mereka itu sama. Setelah mendengar jawaban itu, Yumina pun mengerti keseluruhan dari niat PAM dan memberikan PAM itu sebuah kesepakatan. Kalau Yumina dan para tunangan lain akan membantu suku Rauri untuk memenangkan upacara pemangkasan. Dengan sebagai gantinya, PAM itu nggak boleh menyentuh Toya lagi. Pada awalnya PAM ragu, dia nggak percaya kalau Yumina dan yang lainnya itu bisa menang dalam upacara pemangkasan sebulan ke depan. Tapi setelah diyakini oleh Yumina dengan senyuman yang menakutkan, PAM pun menyetujui kesepakatan itu. Namun jika Yumina kalah, maka PAM akan langsung ya. Dengan begini kesepakatan antara keluarga Toya dan suku Rauri pun terbentuk. Karena kesepakatannya sudah terbentuk, Yumina pun menjelaskan rencananya kepada semua orang yang ada di ruangan. Yang singkatnya rencana Yumina ini simple. Dia dan para cewek Toya lainnya akan nyamar menjadi suku Rauri dan ikut dalam upacara pemangkasan. Yumina berpikir hanya rencana inilah yang terbaik untuk kondisi mereka sekarang. Lalu Yumina bertanya pada para tunangan lainnya, apakah ada yang tidak setuju dengan rencana ini atau ada yang punya rencana lain. Dan semua para tunangan lainnya pun tidak ada yang menolak rencana ini, termasuk Toya sendiri. Walau sebenarnya dalam hati Toya itu mau nolak, karena dia itu nggak mau cewek-ceweknya itu ikut battle royale 5 lawan 5. Tapi karena Toya takut kalau dia menentang rencana ini, para cewek-ceweknya akan memberikan segudang pertanyaan lagi kepadanya. Toya pun mengurungkan niatnya ini. Lalu kemudian Yai pun nanya siapa aja yang akan ikut dalam upacara pemangkasan. Kan tuh khusus 5 lawan 5. Elsie pun mengusulkan kalau PAM juga ikut, maka sisanya yang ikut adalah Elsie sendiri, Yai, Hilda, dan Lu. Karena Yumina dan Lindsay nggak cocok untuk pertarungan fisik seperti upacara ini. Mereka itu lebih cocok ke support damage. Sedangkan Su ya kalian tahu sendiri lah, Loli mana mungkin ikut. Semuanya pun setuju dengan usulan Elsie. Lalu Su pun ngangkat tangannya untuk nanya ke Yumina. Apakah yang lainnya yang gak ikut serta dalam Battle Royale itu juga ikut hadir ke upacara itu? Yumina pun jawab, ya, untuk jaga-jaga siapa tahu membutuhkan anggota cadangan. Lalu Su nanya lagi, apakah Toya juga ikut? Yumina menjawab lagi kalau dia juga berharap kalau Toya juga akan ikut sebagai pendukung dan untuk menolong mereka jika terjadi sesuatu. Tentu walaupun Yumina nggak berharap, Toya itu udah berencana untuk ikut. Apapun itu, pokoknya Toya itu harus ikut dalam hati. Kemudian dengan polosnya, Su pun nanya lagi yang ketiga kalinya. Tapi Toya kan seorang pria. Apakah Toya bisa ikut hadir menjadi pendukung? Sontak setelah mendengar itu, seluruh tunangan Toya, bahkan Toya sendiri pun akhirnya menyadari satu masalah ini. Dan Lise pun tiba-tiba memberikan sebuah usulan, yaitu Toya itu harus nge-hoodie.
Yang cepat Toya langsung menolak usulan itu. Toya bilang kalau dia itu masih memiliki rencana lain dengan menggunakan sihir mirage-nya untuk mengubah penampilannya menjadi wanita. Tapi setelah Lindsay mengatakan kalau sihir mirage-nya Toya itu nggak akan berguna, karena kalau ada yang menyentuh Toya, maka penyamaran Toya akan langsung terhenti. Maka dengan berat hati dan sangat terpaksa, Toya pun akhirnya nggak punya pilihan lain untuk ngehodi atau jadi bencong. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian belum sub, kalian bisa sub dulu. Sekalian pencet loncengnya agar nggak ketinggalan video-video yang akan gue upload ke depannya. Oke? Kalau gitu gua pamit undur diri. See you next video. And... Bye bye, 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 bye bye.